Oke guys, mari kita ikuti pelajaran dari Father. Siapkan pena dan alat tulis kalian. Semangat. Saudara, perubahan suatu keniscayaan pasti akan terjadi, walaupun hari ini tidak pernah dinanti. Siapa yang akan berdampak kepada perubahan itu? Dalam bisnis, dalam marketing, konsumen adalah pihak yang pertama sekali mengalami dampak dari perubahan itu. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan sebagai penyedia produk tentu harus berakselerasi dalam perubahan itu. Nah, bagaimana hubungan antara konsumen dengan perusahaan? Dan ada apa? Simpul-simpul keterkaitan di antara keduanya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share. Mari sama-sama kita bangun video channel ini untuk kemajuan pembelajaran. Oke? Mari. Nah, untuk membahas topik tentang hubungan pelanggan berorientasi kepada lingkungan pemasaran, silakan Anda nanti membuka pada buku di bab 1 ya, subbab 3 itu ada di halaman 11. Dan nanti lanjutkan kepada bab 2. Nah, bab 2 ini mulai dari subbab pertama sampai kedua, halaman ke-17 sampai dengan ke halaman 57 ya. Nah, baik saudara, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya di mana hari ini strategi marketing ini sudah mengalami pergeseran. Nah, di mana jika pada masa-masa sebelumnya strategi marketing ini bertumbuh kepada strategi yang berbasis secara konvensional. Nah, berbasis secara konvensional, nah pada masa itu strategi marketing totally itu difokuskan kepada strategi yang berbasis marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, namun kali ini, saat ini, pergeseran strategi marketing yang dilakukan oleh para marketer, ya, para manajer di beberapa perusahaan-perusahaan besar tentunya. Nah, strategi marketing ini bergeser dengan berfokus kepada pelanggan atau customer focus, ya. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya customer focus itu lebih menitik beratkan kepada hal yang bagaimana kan begitu ya. Nah, di sini perlu kita ketahui sedikit, banyak perusahaan, banyak institusi, banyak organisasi yang sudah memiliki SOP terutama di bidang marketing. Nah, terutama ini adalah SOP yang sudah menyangkut tentang customer focus atau berpusat kepada pelanggan. Ini barangkali juga terjadi kepada perusahaan di tempat Anda bekerja gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, tidak jarang ini didapati justru banyak pelanggan yang kecewa. Banyak pelanggan yang disappoint begitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya mereka meluapkan ketidakpuasannya dan akhirnya mereka lari ya, dari apa yang menjadi bisnis kita gitu. Nah, hari ini semua industri ini sudah menyelaraskan budaya perusahaan dan model bisnisnya untuk apa? Untuk berorientasi kepada pelanggan atau customer focus. Di sini banyak cara, banyak upaya untuk membangun strategi berbasis customer focus. Nah, kali ini kita belajar dari PLM, Management Solution ya. Nah, ini suatu firma di bidang jasa dalam hal pelayanan, manajemen, dan solusi, begitu ya. Nah, silakan nanti dilihat, dibuka pada bukunya. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh firma ini untuk membangun customer focus, ya. Mulai dari adanya collaboration, nah, kemudian ada care and aware, nah, kemudian mengoptimizing atau mengoptimalkan peran daripada kotak saran, kemudian bagaimana firma ini melakukan suatu aktivitas namanya customer funneling. Artinya apa? Customer itu betul-betul dipilah, betul-betul diklasifikasi, betul-betul itu dibuatkan semacam model penyaringan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana
mengoptimalkan platform atau channel sehingga apa? Interaksi yang terjadi baik itu secara virtual ataupun secara manual. Nah, ini dapat benar-benar terukur, dapat terkendali, dan juga tentunya hasilnya itu nanti dapat dijadikan rujukan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan, improvisasi, ataupun meningkatkan kualitas layanan ataupun masuk kepada ranah strategi lainnya. Oke. Tadi sudah dikatakan banyak cara, banyak upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Tapi sekurang-kurangnya bagi perusahaan, organisasi, institusi yang betul-betul ingin menerapkan customer focus ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan atau ya barangkali ini sudah wajib untuk dilakukan. Pertama, bentuk seluruh fungsi perusahaan untuk fokus pada layanan daripada fokus atas produk dan sales. Ini wajib untuk dijadikan fokus ataupun konsen bagi perusahaan ya. Kemudian apa nih yang menjadi platform dan media digital yang sekiranya hari ini terkoneksi kepada pelanggan dan ini juga mungkin terkoneksi dengan perusahaan dan berpotensi untuk dijadikan kendaraan atau platform kendaraan dalam rangka apa? Membangun interaksi dengan konsumen atau pelanggan. Nah, kemudian di sini jangan dianggap sepele yang namanya umpan balik ya. Umpan balik masukan, input, gagasan, wawasan dari konsumen. Jangan sekali-sekali ini diabaikan. Karena apa? Nah, bagi perusahaan yang sadar tentang yang namanya customer focus dan bagi perusahaan yang benar-benar menempatkan pelanggan itu adalah sumber emas daripada perusahaan, ini tidak akan disia-siakan, ya, tidak akan disia-siakan, ya, malah ini akan diberdayakan, gitu. Nah, kemudian bagaimana komunikasi perusahaan, terutama persona. Nah, persona di sini adalah tim individu yang ada di dalam perusahaan diselaraskan dengan komunikasi yang berbasis kepada kebutuhan, keinginan, dan apa yang menjadi harapan pelanggan. Nah, kemudian di sini bagi perusahaan yang betul-betul ingin concern kepada strategi berbasis customer focus, nah di sini seringlah melakukan analisis perilaku pelanggan. Ya, dalam konteksnya di sini bukan konteks yang sempit ya, tapi di sini dalam konteks yang lebih luas lagi. Ya, sampai kepada seperti apa ya roadmap atau peta perjalanan konsumen pelanggan di perusahaan, mulai dari mengenal perusahaan Anda, mulai dari mengenal produk Anda, melihat, menyentuh secara 3 dimensi, nah, mencoba sampai betul-betul berakhir kepada transaksi pembelian, ya, deal, nah seperti itu. Nah, kemudian bagi perusahaan yang betul-betul ingin concern merumuskan strategi berbasis customer focus. Nah, di sini sudah saran kami di sini sudah dapat menggunakan alat yang berfungsi sebagai analitik, ya, analitik. Nah, jadi untuk apa? Alat ini sebelum nanti digunakan, sebelum perusahaan mengambil keputusan kebijakan, sudah diawali dulu. Nah, tadi sudah disampaikan yang namanya analisis perilaku pelanggan. Nah, kemudian juga dapat melakukan eksplorasi apa yang menjadi tren saat ini di pasar. Oke, nah berikutnya kita lihat lingkungan pemasaran atau marketing environment, gitu ya. Nah, pada dasarnya lingkungan pemasaran itu dibagi menjadi dua kelompok, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, apa itu lingkungan pasar eksternal? Nah, itu adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar dari kendali pihak pemasar. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah di luar daripada kendali perusahaan. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak pengaruh ya. Nah, berbagai pengaruh tersebut itu akan memaksa para pemasar ya. Untuk apa? Untuk mampu menyesuaikan arah dan juga strategi agar bisa terus berjuang
Nah, di tengah lingkungan yang tidak menentu. Nah, pendek katanya yang namanya lingkungan pemasaran eksternal ini adalah suatu wadah. Nah, boleh dikatakan demikian atau juga ini seluruh aktivitas. Nah, tapi di sini mempunyai satu karakter apa itu? Nah, di dalamnya ini terdapat suatu kondisi ataupun situasi yang tidak dapat menentu. Dan dalam hal ini perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan yang namanya lingkungan eksternal. Ini tidak dapat begitu. Nah, kemudian untuk lingkungan pemasaran eksternal ini pun dibagi menjadi dua kelompok pendekatan. Pertama lingkungan mikro, yang kedua adalah lingkungan makro. Kalau untuk lingkungan mikro, ini lebih kepada siapa yang menjadi pelaku. Nah, maksudnya di sini pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk pelanggan begitu. Ya. Nah, siapa yang menjadi pelaku yang dimaksud dalam lingkungan mikro ini? Ya, pertama di sini ada supplier. Nah, kemudian di sini ada center. Nah, center ini dapat dikatakan bahasa lainnya itu adalah market. Ada customer sendiri, ada kompetitor, dan juga di sini ada citizen atau channel. Apa yang dimaksud dengan supplier, seperti apa perannya, bagaimana yang namanya market itu nanti memoderasi yang namanya seluruh aktivitas di dalamnya, nah bagaimana peran daripada pelanggan, kompetitor, dan seperti apa yang namanya masyarakat atau channel di sini itu nanti berperan, silakan nanti dilihat di bukunya, dipelajari, dan juga dipahami. Ya. Nah, berikutnya kita lihat. Pada pembelajaran strategi marketing kita sudah memperkenalkan ada tiga basis triple C ya. Ada tiga basis triple C secara internal dan eksternal. Secara internal kita lihat apa yang ingin kita tawarkan, apa yang ingin kita produksi, apa yang ingin kita pasarkan, kita jual. Itu ada menganut kaidah 3C. Ada konsep, ada concern, dan ada konteks begitu ya. Nah, kemudian ketika apa yang menjadi produk kita itu kita tawarkan di pasar, oke. Nah, kemudian bagaimana masyarakat itu menyambut? Nah, disinilah peran triple C, nah, secara eksternal di mana kita sebagai perusahaan, di sini kita mempunyai target titik tujuannya satu, customer, pelanggan. Tapi jangan kilap, jangan lupa. Nah, di samping kita sebagai company, ada saudara kita, ya. Ada saudara kita. Siapa itu? Adalah kompetitor, ya. Awas, di sini sering saya katakan, ya. Competitor is not our enemy, ya. Competitor is not our enemy. Jadi yang namanya kompetitor itu bukan musuh kita. So, who is competitor? Competitor is our siblings, ya. Jadi yang namanya kompetitor itu adalah saudara kita, gitu ya. Kita dan saudara kita, nah ini beriringan, ya, menuju kepada titik tuju yang sama. Siapa itu? Customer. Di mana customer ini kita temukan dalam satu sequel yang bernama channel atau citizen tadi, gitu ya. Nah, citizen ini, channel ini, dari mana kita temukan? Nah, kita ketemukan dari satu wadah, itulah yang kita sebut namanya center market, gitu ya. Di mana mereka itu akan menemukan ya produk yang triple C-nya itu konsep, concern, dan konteksnya itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, dan apa yang menjadi harapan mereka. Nah, dari situlah nanti akan muncul yang namanya bargaining power ya. Bargaining power ini antara konsumen dengan kita sebagai perusahaan atau dengan kompetitor. Nah, disitulah nanti akan muncul secara alamiah itu yang namanya gaya berbisnis atau business style gitu ya. Nah, ini yang menjadi pokok kita untuk memahami ya apa itu strategi marketing berbasis lingkungan ya. Nah, di dalamnya tentu ada kekuatan pelanggan sebagai pihak yang bersifat mandatori, sebagai pihak yang menjadi salah satu pihak utama yang harus dipuaskan. Okay.
Nah, berikutnya, dalam lingkungan makro itu sendiri ada yang disebut namanya, dalam lingkungan eksternal marketing atau lingkungan pemasaran eksternal itu ada yang disebut namanya lingkungan makro. Apa itu? Ini kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro, ya. Nah, apa itu yang menjadi bagian daripada lingkungan makro? Nah, lingkungan makro itu di dalamnya ada teknologi, ada kekuatan politik dan hukum. Nah, ada kekuatan pengaruh sosial dan budaya, dan ada pengaruh kekuatan ekonomi. Nah, beberapa aspek yang menjadi bagian daripada lingkungan mikro dan bertemu dengan lingkungan makro. Nah, mau tidak mau, ini nanti akan mendorong perusahaan. Untuk apa? Untuk menerjemahkan dan menerjemahkan dan eh, menginterpretasikan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, dan apa yang menjadi ancaman. Nah, langkah strategi berikutnya dari analisis SWOT itu tadi, inilah akan memunculkan strategi berbasis segmenting, targeting, dan positioning. Oke, nah dari situlah bauran pemasaran itu akan betul-betul dipertemukan dengan yang namanya target market. Kemudian saudara dapat kita lihat juga dalam lingkungan terdapat juga namanya lingkungan internal. Lingkungan internal ini lebih kepada pengertiannya seluruh aktivitas internal perusahaan yang dapat dikontrol, ya. Nah, artinya apa? Nah, di sini ada pemanfaatan dan optimasi sumber daya di dalamnya, begitu ya. Nah, dan ini perusahaan mempunyai kendali penuh untuk mengontrol, mengendalikan, yang tujuannya itu untuk dijalankan ya agar apa yang menjadi tujuan dari strategi pemasaran itu dapat diraih gitu. Oke? Oke, baik saudara. Nah, jadi lingkungan strategis yang terdiri dari lingkungan internal dan eksternal nantinya itu akan membentuk yang namanya kekuatan dasar strategi. Nah, apa itu kekuatan dasar strategi? Nah, kekuatan dasar strategi ini terdiri dari dua jenis keunggulan. Keunggulan yang bagaimana? Ada keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif ini, nah ini adalah keunggulan pembanding. Artinya apa keunggulan pembanding? Nah, keunggulan yang kita miliki tapi belum tentu dimiliki oleh kompetitor. Ya. Keunggulan yang kita miliki tapi belum ada yang memiliki keunggulan seperti kita. Kalaupun ada mirip-mirip dan itu masih memiliki diferensiasi yang lumayan jauh begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini ya ini cukup ramai ya, sempat menjadi pembicaraan gitu ya. Kenapa? Kita memiliki keunggulan. Sementara pihak lain, kompetitor juga memiliki keunggulan yang sama. Oke, tipikalnya sama, karakternya sama, dan juga yang namanya spesifikasinya itu sama. Nah, kalaupun ada diferensiasi di antara apa yang dimiliki oleh perusahaan dengan yang dimiliki oleh kompetitor, biasanya itu relatif tipis. Ya, biasanya itu relatif tipis. Nah, mengenai apa yang menjadi apa yang menjadi keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan bagaimana kedua keunggulan ini nanti memoderasi menjadi kekuatan strategi bagi perusahaan. Berikutnya ada nanti silakan baca. Silakan baca di buku yang sudah didistribusikan itu, ya. Silakan. Nah, berikutnya kita akan bahas yang namanya mengelola hubungan pelanggan tapi dengan cara ini optimalisasi integrate marketing communication atau disebut namanya IMC. Oke, IMC. Seperti biasa, materi ini pun
kita ambil dari buku yang sudah didistribusikan kepada Anda, gitu ya. Nah, buku strategi marketing berbasis customer relation management. Nah, kali ini nanti silakan Anda membuka pada bab 4. Bab 4, nah ini silakan nanti Anda pelajari, Anda pahami. Mulai dari subbab pertama dan subbab kedua. Nah, itu ada di halaman 57 sampai dengan halaman 79, gitu ya. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan yang namanya komunikasi marketing itu, oke, apa saja ruang lingkup di dalamnya. Nah, pertama yang menjadi ruang lingkup dalam komunikasi marketing itu ada sesuatu hal yang betul-betul objektif. Tanpa ada hal yang bersifat objektif, nah mohon maaf, apapun yang dikomunikasikan oleh salah satu pihak, perusahaan, organisasi, institusi, itu belum dapat dikatakan sebagai suatu komunikasi marketing. Nah, kemudian inisiatif ini terlahir atas dorongan kreasi dan inovasi personal yang ada di dalam perusahaan. Untuk apa? Ya, tentunya ada sesuatu yang ingin dia tampilkan. Nah, ini pun kembali lagi. Nah, sampai di mana objektivitas, dorongan, inovasi, dan kreasi itu tadi. Saudara, berikutnya kita lihat yang namanya membangun komunikasi marketing ini. Jelas, di sini dibutuhkan leadership, kepemimpinan. Tanpa adanya kendali, arahan, dan juga yang namanya kepemimpinan di dalam suatu organisasi, terutama dalam membentuk komunikasi marketing. Nah, banyak pihak yang mengatakan ini akan sia-sia. Nah, berikutnya, komunikasi marketing yang dibangun itu hendaknya itu benar-benar mempunyai titik konsentrasi yang tepat, fleksibel, jujur ya itu tadi ya. Nah, kemudian ini mengandung unsur yang namanya safety, aman gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita melaunch, kita meluncurkan suatu paket komunikasi ya ujung-ujungnya ini menjadi bumerang buat kita. Nah, ini tidak baik seperti itu. Nah, berikutnya untuk membangun strategi komunikasi marketing ini nanti seperti apa langkah-langkahnya, Anda silakan baca pada buku yang sudah di-share kepada Anda gitu ya. Bagaimana perusahaan itu melakukan targeting ataupun public identification ya, menentukan halayak mana yang akan menjadi sasaran komunikasi. Nah, sampai menentukan apa yang menjadi tujuan komunikasi ini dibangun. Nah, seperti apa sasaran keberhasilannya? Kemudian bagaimana perusahaan membuatkan model pesan. Nah, ini tentunya sesuai dengan gaya atau style daripada organisasi perusahaan itu. Nah, kemudian bagaimana nanti media ini kita pilih. Nah, bagaimana media itu nanti kita pilih, kemudian kita berdayakan seperti apa langkah caranya, ini pun sudah dijelaskan pada buku tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan dalam melakukan strategi komunikasinya mendeliver, seperti apa cara mendelivernya, metodenya bagaimana ya, sehingga komunikasi atau pesan yang disampaikan itu tidak terjadi bias yang terlalu jauh gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengintegrasikan komunikasi marketing begitu ya. Nah, yang harus kita ingat itu adalah begini, Saudara. Strategi integrate marketing communication itu ya ini memang dinilai efektif untuk membangun hubungan yang berkesinambungan. Tentunya di sini yang hubungan berkesinambungan yang mendalam ya. Nah, ini antara perusahaan dengan pelanggan ya, dari berbagai level kelas ekonomi ataupun level kelas kehidupan sosialnya. Nah, kemudian integrate marketing communication atau IMC ini juga ya ini dapat diterjemahkan sebagai suatu konsep strategi yang betul-betul dapat mengembangkan atau mengeksekusi dan mengevaluasi serta mengukur suatu program komunikasi ya ini dalam satu jangka waktu tertentu. Oke. Kepada pihak ataupun pelanggan yang dituju.
seperti apa nanti integrasinya, mulai dari warm, word of mouth marketing, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan direct marketing, kemudian melakukan yang namanya internet interaktif, sales promotion, PR, personal selling, advertising. Nah, kemudian ya sampai membentuk yang namanya event dan membentuk yang namanya experience daripada konsumen. Nah, langkah-langkah seperti ini penting buat Anda pelajari, penting untuk Anda kuasai, ya. Ini penting. Nah, silakan nanti dibuka dan dibaca buku halamannya tadi sudah diberikan navigate-nya ya pada halaman berapa ke berapa. Oke. Nah, kemudian bagaimana yang namanya ide daripada komunikasi itu tercipta dan kemudian seperti apa proses IMC itu dimulai dari mana dan nanti akan menghasilkan apa dan bagaimana mengendalikannya. Di sini pun sudah ada uraian alur proses membangun strategi berbasiskan IMC ini, ya. Nah, terutama di sini dalam hal membangun hubungan dengan pelanggan. Oke, baik saudara. Nah, dari cuplikan ataupun penggalan buku yang sudah ditampilkan ini, silakan dipelajari. Dan setelah Anda pelajari, nah di sini ada tugas mandiri buat Anda. Ya, tolong diperhatikan. Apa tugasnya? Nah, misalkan di sini Anda seorang strategic planner, ya, atau manajemen. Anda berperan pada manajemen pemasaran sebagai manajer ya pada satu institusi atau perusahaan maskapai penerbangan. Oke, nah pertama sedikit clue-nya itu begini, ada suatu maskapai penerbangan ya. Nah, ini sudah kalau boleh dikatakan ini sudah penerbangan yang melayani jalur penerbangan internasional kelas dunia begitu ya. Perusahaan ini hari ini membuat suatu rancangan program produk ya. Nah, ini yang disebut namanya circle journey ya. Circle journey ini pendek kata itu adalah perjalanan luar negeri ya. Jadi ini suatu paket perjalanan luar negeri yang ini betul-betul jadi kalau boleh dikatakan itu misalkan sebagai contoh seperti apa circle journey ini. Misalkan Anda dari sini mempunyai rencana untuk berangkat ke Singapura ya dengan tujuan tertentu. Kemudian manajemen perjalanan Anda itu dari Singapura ini menuntut Anda bertolak ke Bangkok misalkan untuk tujuan tertentu. Nah, dari Bangkok itu nanti akan diarahkan ke Belanda melalui Bandara Schiphol di Amsterdam begitu ya. Nah, kemudian setelah dari Amsterdam, nah tadi pertama dari Singapura, kemudian ke Bangkok, kemudian ke Schiphol, Amsterdam, Belanda. Nah, kemudian circlingnya itu kemana? Kita ke Delhi, ya. Kita ke Delhi dari Amsterdam ke Delhi, ya. Dari Amsterdam ke Delhi untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian ke Kuala Lumpur, Malaysia, gitu ya. Oh ya, Anda jangan membayangkan ini perjalanan yang sifatnya berturut-turut. Nah, enggak seperti itu juga. Nah, boleh jadi ini dalam waktu tertentu ya. Misalkan sekarang ini teragendakan Anda ke Singapura, nah bulan berikutnya teragendakan ke Bangkok. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oleh maskapai penerbangan, rekam jejak penerbangan Anda ini terekod ya, terekam ya. Nah, dan di sini Anda ingin mengidentifikasi pelanggan atau calon penumpang yang ingin ditawarkan program Circle Journey tersebut. Nah, tentunya di sini bukan yang namanya pelanggan ataupun penumpang yang sembarangan, tentu tidak, gitu ya. Ya.
Artinya ini adalah kelas pelanggan penumpang untuk kelas-kelas tertentu yang mempunyai riwayat histori penerbangan ataupun perjalanan sekurang-kurangnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh maskapai penerbangan ini, pelanggan-pelanggan demikian itu, nah inilah yang akan dibangun hubungan pelanggannya. Pendek kata, maskapai penerbangan ini tidak ingin kehilangan momen untuk melayani pelanggannya, apalagi kehilangan pelanggan gitu ya. Nah, tugas Anda di sini, ya, pertama, Anda sarankan kepada perusahaan yang tentunya nanti akan Anda implementasikan seperti apa langkah untuk membangun strategi yang berfokus kepada pelanggan atau customer focus begitu ya. Nah, itu tugas pertama. Ya. Nah, seperti apa langkah yang akan dibangun? Nah, kemudian yang kedua, nah ini kaitannya dengan yang namanya lingkungan pemasaran. Oke, lingkungan pemasaran. Ya, ingat maskapai ini melayani jalur penerbangan internasional. Pelanggan, penumpang yang akan disasar di sini tentunya yang mereka memiliki histori perjalanan ataupun penerbangan internasional, bukan domestik. Oke, di lingkungan eksternal sana, oke, nah kita akan menemui berbagai yang namanya karakteristik, berbagai yang namanya itu situasi, baik itu yang melahirkan peluang ataupun hambatan di tingkat internasional. Oke, nah ingat tadi di eksternal itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi, pengaruh daripada sosial budaya, pengaruh daripada hukum dan situasi politik yang ada di suatu negara begitu ya, di suatu negara. Tentu ini berbeda-beda gitu ya. Sampai dengan yang namanya struktur kekuatan dan juga gaya ekonomi dari suatu negara begitu ya. Ingat karena ini melayani rute internasional gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini tugas kedua. Tugas kedua seperti apa perusahaan ini mengambil langkah strategi ya, terutama yang berbasis kepada pelanggan. Nah, untuk apa? Untuk membentuk yang namanya kekuatan komparatif dan memperkecil yang namanya celah kompetisi antara perusahaan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, jadi perusahaan ini akan mengubah dari keunggulan kompetitif menjadi komparatif begitu ya. Nah, seperti apa Anda memberikan langkahnya? Ingat, nah di buku yang sudah saya distribusikan, langkahnya itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan IMC, Integrated Marketing Communication. Nah, silakan Anda sebagai manajer membuatkan rumusan. Sebaiknya ya, komunikasi marketing dengan jalur dan platform apa yang nanti akan diintegrasikan sehingga ya ini akan berpotensi diserap, diterima oleh siapa yang menjadi sasaran audiensnya, siapa yang menjadi sasaran pelanggannya, siapa yang menjadi sasaran marketnya. Oke, ya. Mudah-mudahan tugas ini dapat dipahami begitu ya. Nah, silakan. Nah, berikutnya bagaimana nanti teknis pengumpulan tugasnya, pengerjaan tugasnya, metode mengerjakannya, apa instrumennya, nanti akan dijelaskan melalui Google Classroom. Oke. Baik saudara, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami, dapat dimengerti, dan tentunya pula ini akan bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum disudahi sama-sama kita tutup dengan bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Tentu iya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye bye.